في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yomil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari artikel yang berjudul Filsafat dan Manusia yang ditulis oleh M. Prawiro dari situs maxmonroe.com. Apa itu filsafat? Apa yang dimaksud dengan filsafat atau filosofi? Secara umum, pengertian filsafat adalah suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Pendapat lain menyebutkan arti filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup, filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup secara menyeluruh berdasarkan refleksi terhadap pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah. Dengan kata lain, dalam filsafat tidak terdapat eksperimen atau percobaan, tapi mengemukakan masalah secara persis, mencari solusi, serta memberikan argumentasi atas solusi tersebut. Secara etimologi atau secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia dan philosophos. Philo artinya cinta, sedangkan sophia dan sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Sehingga dalam hal ini, definisi filsafat adalah sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang kedua, menurut Cicero, filsafat adalah ibu dari semua seni, the mother of all the arts, dan merupakan seni kehidupan. Yang ketiga, menurut Plato, arti filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, arti filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Yang kelima, menurut Johann Gottlieb Fichte. Menurut Johann Gottlieb Fichte, pengertian filsafat adalah dasar dari segala ilmu yang membicarakan segala bidang dan segala jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Yang keenam, menurut Paul Nator, pengertian filsafat adalah suatu ilmu dasar yang menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama dan juga memikul sekaliannya. Yang ketujuh, menurut Bertrand Russell. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah sebuah teologi yang berisi berbagai pemikiran tentang masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai sebegitu jauh tidak dapat dipastikan. Namun seperti sains, filsafat dapat menarik akal manusia daripada otoritas tradisi dan otoritas wahyu. Yang kedelapan, menurut John Dewey. Menurut John Dewey, filsafat adalah suatu pengungkapan tentang perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi pekerti manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Yang kesembilan, menurut M. G. Langeveld, filsafat merupakan kesatuan dari ilmu yang terdiri atas beberapa lingkup masalah, yakni masalah lingkungan, masalah keadaan atau metafisika, manusia, alam, dan lainnya. Lingkup masalah pengetahuan mencakup teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Sedangkan lingkup masalah nilai mencakup teori nilai etika, estetika, dan nilai berdasarkan religi. Ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat secara umum, Lewis mengatakan bahwa filsafat adalah suatu proses refleksi dari bekerjanya akal yang dalam prosesnya terkandung berbagai kegiatan. Adapun ciri-ciri pemikiran filsafat adalah sebagai berikut. 1. Bersifat universal. Pemikiran filsafat cenderung bersifat universal atau umum dan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Misalnya pemikiran tentang manusia, keadilan, kebebasan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak faktual. Dalam hal ini, tidak faktual adalah
sesuatu yang spekulatif dengan membuat berbagai dugaan yang masuk akal tentang suatu hal, namun tanpa bukti karena telah melewati batas dari fakta-fakta ilmiah. Yang ketiga, berhubungan dengan nilai. Menurut C.G. Duquesne, pengertian filsafat adalah upaya manusia untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut dengan penilaian. Dalam hal ini, penilaian yang dimaksud adalah sesuatu yang baik dan buruk, susila dan asusila, di mana akhirnya filsafat menjadi suatu usaha untuk mempertahankan nilai-nilai. Yang keempat, berhubungan dengan arti. Mengacu pada 3 poin, sesuatu yang memiliki nilai tentunya memiliki arti. Itulah sebabnya para filsuf menciptakan berbagai kalimat yang logis dan bahasa yang tepat agar ide-idenya syarat dengan arti. Yang kelima, implikatif. Pemikiran filsafat selalu terdapat implikasi atau akibat, sehingga diharapkan akan dapat melahirkan pemikiran baru yang dinamis dan menyuburkan intelektual. Yang ketiga, cabang-cabang filsafat. Di antaranya, pertama, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, misalnya asal mula, validitas, metodologi, bentuk atau struktur yang secara bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Yang kedua, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Yang ketiga, logika. Logike episteme adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang kecakapan dalam berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Yang keempat, etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku di dalam masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. Yang kelima, estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, bagaimana keindahan dapat terbentuk dan bagaimana keindahan tersebut dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. Yang keenam, filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan menjawab berbagai pertanyaan terkait hakikat ilmu dan penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan. Yang keempat, tujuan filsafat. Tujuan filsafat secara umum yakni keberadaan filsafat dapat membantu persoalan manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian filsafat, adapun tujuan filsafat adalah sebagai berikut. Agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal yang di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang selanjutnya, agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. Agar manusia dapat berpikir sendiri dan memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani dan dapat bersikap kritis. Yang selanjutnya, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang selanjutnya, agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Dan agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Yang selanjutnya, agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah manusia. Pengertian filsafat manusia. Filsafat manusia adalah suatu cabang ilmu dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Pengertian filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Filsafat manusia biasa disebut juga antropologia metafisika atau psikologi metafisis. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Yang kedua, inti pokok filsafat manusia. Louis Lehay mengatakan bahwa ada 2 inti pokok dalam mempelajari filsafat manusia, yaitu mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan hakikat manusia
Dan kedua, mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan fungsi dan keberadaan manusia di dunia. Yang ketiga, aspek-aspek filsafat manusia. Ada dua aspek dalam memahami hakikat manusia, yaitu pertama, ekstensif. Ekstensif meliputi pembahasan yang berhubungan dengan sifat, gejala, kegiatan, dan segala sesuatu yang menyangkut pada segala bidang. Sedangkan yang kedua adalah intensif. Intensif meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusia. Yang keempat, sisi filsafat manusia. Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu faktor eksternal, melihat manusia dari tubuh yang sifatnya materi, dan faktor internal, melihat manusia dari sisi jiwa atau rohani dan kesadaran. Demikianlah pembahasan tentang filsafat dan manusia. Semoga dapat menambah wawasan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Saya Abdul Yaumil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.